Pemirsa, apa makna politik dari tidak hadirnya Presiden Joko Widodo di acara besar perayaan HUT ke-51 PD Perjuangan kali ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Fitri. Mas Umam, Presiden Jokowi kan berpotensi tidak hadir di acara ulang tahun PD Perjuangan nanti karena ada kegiatan ke luar negeri. Namun apakah ini semakin membuktikan bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi memang merenggang atau bahkan sudah pisah nih Mas Umam? Ya, ketidakhadiran Presiden Jokowi yang hampir bisa dipastikan untuk tidak datang di acara Harlah PDIP, hal ini sebenarnya menegaskan positioning dari Jokowi dalam konteks relasinya dengan PDIP. Dan hal ini untuk kesekian kalinya menjadi sebuah tanda bagi titik pisah antara Jokowi dengan PDIP. Adapun kemudian hal-hal teknis yang tadi misalnya disampaikan tidak ada undangan dan sebagainya, sebenarnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk bermain watak. Di satu sisi PDIP sendiri barangkali juga memang sebagai sebuah ekspresi kemarahan terhadap dinamika politik terkait dengan pencapresan Gibran, memang tidak mau mengeluarkan surat undangan itu. Oleh karena itu di sisi yang lain Jokowi sendiri juga merespon itu sebagai sebuah bentuk perlawanan kepada PDIP itu sendiri. Maka kalau misal kemudian situasi ini tidak termanage dengan baik, maka titik pisah ini bisa saja kemudian menjadi sebuah langkah awal bagi betul-betul pisah secara formal. Oleh karena itu muncul sejumlah informasi spekulatif. Kalau misal kemudian tidak diantisipasi, maka Jokowi bisa saja kemudian menyatakan secara terbuka keluar dari PDIP. Dan jika hal itu terjadi, maka kemudian impact-nya bisa kemana-mana. Salah satunya bukan hanya kepada konsolidasi elektabilitas dari Capres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi konsolidasi elektabilitas PDIP itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka kemudian target untuk menang 3 kali berturut-turut, target hat-trick atau bahkan dulu dirasakan target untuk berkuasa selama 30 tahun lebih, bisa saja kemudian menguap begitu saja. Oleh karena itu, apa yang terjadi hal ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi kalau misal tadi diistilahkan dalam fikih munakahat, ini adalah talak 3, yang kalau misal kemudian dalam proses selanjutnya, rasanya agak sulit untuk mencari titik ruang negosiasi, untuk mencari titik ruang kompromi. Apalagi kalau misal kita cermati karakter konflik yang selama ini terjadi ketika kemudian bersinggungan dengan ego dari Ketua Umum PDIP, Bu Megawati, seringkali kemudian sifatnya saling menihilkan, saling menghilangkan peran satu sama yang lain. Oleh karena itu, ruang negosiasi dan kompromi rasanya menjadi agak sulit untuk dihadirkan dalam proses konflik yang terjadi saat ini. Oke, Mas Umam, artinya dengan gestur yang ditujukan kali ini, apakah memang Jokowi ini memang merasa dirinya bukan lagi bagian dari PDIP seperti itu, Mas Umam? Ya, saya pikir jelas ketidakhadiran Jokowi di Harlah PDIP seringkali menjadi sebuah momentum yang begitu ideologis. Karena bagaimanapun juga di sini adalah sebuah bukan sekedar acara seremonial, tetapi bagaimana kemudian para kader-kader itu dihadirkan untuk menerima wejangan, memperteguh komitmen perjuangan, dan ini betul-betul sesuatu yang sifatnya tradisional dan juga ideologis. Oleh karena itu ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara PDIP ini sebenarnya sebagai sebuah bentuk protes, sebagai sebuah bentuk tanda pisah antara Jokowi dan juga barangkali kalau misal kita istilahkan, barangkali ini adalah sebuah sinyal politik di mana Jokowi pamit secara baik-baik untuk keluar dari PDIP. Dan kalau misal kemudian memang titik pisahnya itu harus secara formal, saya pikir semua itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Apakah akan dilakukan sebelum pemilu ataukah setelah pemilu, tetapi rasanya hal itu semakin kuat dan clear akan terjadi. Oke. Apalagi sebelumnya publik juga melihat bagaimana kemudian Presiden Jokowi menggelar agenda makan bersama sejumlah ketua umum parpol, salah satunya dengan calon Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Apakah ini juga bisa diambil kesimpulan mengenai sikap politik Jokowi di kontestasi Pilpres yang semakin jelas, Mas Umam? Ya, kalau misal terkait dengan positioning Presiden Jokowi, saya pikir sudah clear. Pertemuan dengan Pak Prabowo sebelum debat, kemudian dengan Pak Erlangga, dan juga dengan Pak Zulkifli Hasan, konon sendiri
AHY Ketua Umum Partai Demokrat juga sudah menjadwalkan ada jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Rasanya keberpihakan Presiden Jokowi sudah sangat clear untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu narasi tentang netralitas dan juga independensi dalam konteks dukungan Presiden Jokowi dalam konteks capres-capres rasanya sudah tidak begitu kuat di sini. Dan di sisi yang lain, hal ini menjadi koreksi yang cukup serius terhadap strategi yang dimainkan oleh PDIP, di mana PDIP per hari ini mencoba untuk mengevaluasi ulang strategi ketika kemudian mereka mengkritik habis Jokowi, ternyata terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan. Per hari ini mereka mencoba untuk kembali mengembrace Jokowi sebagai bagian dari simbol kepemimpinan yang berakar dari PDIP. Tetapi kalau misal konflik ini kemudian terus mengemuka, kemudian tidak termanage dengan baik, justru akan membredel ikhtiar dan juga usaha yang dilakukan oleh PDIP untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP itu sendiri. Mbak Fitri. Oke. Baik, Mas Umam, tapi tadi Anda katakan kan ruang negosiasi ini menjadi sangat sempit, sangat kecil seperti itu. Artinya ini bagaimana kemudian babak kedepannya akan seperti apa hubungan Jokowi dengan PDIP, kemudian dampaknya pada perolehan suara PDIP, strategi dalam kontestasi kali ini? Ya, kalau merujuk pada pola konflik yang terjadi ketika bersinggungan dengan ego Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik saham politik tertinggi di PDIP, di mana elemen-elemen yang lain sifatnya hanya petugas partai, maka besar kemungkinan akan kecil ruang negosiasi. Adapun proses yang kemudian barangkali memungkinkan terjadi jika PDIP berada di bawah kepemimpinan putri dari Bu Megawati, yaitu Mbak Puan Maharani. Per hari ini, jika Mbak Puan Maharani menjadi garda terdepan dalam komunikasi politik PDIP, akan jauh relatif negotiable, akan jauh relatif lentur dan juga fleksibel. Sehingga kemudian ruang komunikasi itu bisa dibuka, ada proses negosiasi, proses kompromi yang lebih memungkinkan. Tetapi kalau misal kemudian proses negosiasi itu harus diarahkan antara Jokowi dengan Bu Megawati sendiri misalnya, di mana kemudian tudingan kemarin bahwa Jokowi dianggap bagian dari neo-Orba atau bahkan Orba plus dan lain sebagainya. Dan kita tahu Orba adalah entitas musuh politik terbesar dari seorang Megawati Soekarno Putri yang pernah disakiti oleh kekuasaan Orde Baru. Maka kemudian menyamakan kekuasaan Jokowi dengan Orba adalah sebuah ekspresi kemarahan terbesar seorang Megawati. Jika sudah menyinggung ego Bu Mega, saya pikir sulit membayangkan akan terjadi rekonsiliasi dan juga komunikasi dalam waktu dekat. Strategi yang bisa dilakukan PDIP sekarang adalah mencoba untuk bermain aman, di satu sisi mencoba untuk meredam kemarahan internal terhadap Jokowi dan keluarganya, tetapi di sisi yang lain tentu upaya untuk tetap mengembrace nama Jokowi menjadi bagian untuk bagian dari kampanye dan mempertahankan basis pemilih loyal Jokowi yang dulu dinikmati oleh PDIP sebagai kutil efek di pemilu 2014, 2019 untuk bisa bertahan. Oleh karena itu, kembali pada posisi dari Pak Jokowi. Apakah setelah ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP kali ini akan diikuti dengan langkah semakin vulgar, semakin terbuka dengan menyatakan sikap untuk keluar dari PDIP atau tidak? Kalau kalau Jokowi melakukan itu, maka akan terjadi tsunami yang kemudian berpotensi meluluh lantakkan strategi elektoral yang selama ini diikhtiarkan oleh PDIP itu sendiri. Oke, baik Mas Umam, kita lihat saja bagaimana kemudian dinamika ke depannya hubungan antara Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Terima kasih Mas Umam telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.